sedikit itu 24 jam atau 1 hari, bukan berarti keluar terus boten, pokoknya ditinggali bisa medal boten semerang. Jadi tiang ekstrim itu kraos. Ini waktu nyeket kroso medal itu semerang. Kadang anak-anak yang terposo maghrib kurang 5 menit ada ngeket. Poso Ramadan itu nih maghrib kira gak menit tiba ngeket. Lepas mulai izin pun poso kira 5 menit tiba ngeket. Malaikat yang buyung merasa atau sedino poso tapi kenyataannya ngeket waktu niku. Waktu poso nggih memang lumrah hati yang istri ngoten iki. Memang tabiate nggih niku keluar darah ngeket 1 hari, terus paling banyak itu 15 hari. Paling banyak 15 hari, tapi secara umum antara 6 hari 7 hari. Baik itu keluarnya 2 hari berhenti, 2 hari keluar, 2 hari berhenti, 2 hari keluar. Kalau masih dalam ruang lingkup 15 hari, maka masih dinamakan darah haid. Lah orang ini sehingga bisa mengetahui perempuan itu biasanya haid pertama itu sudah ditulis. Karena haid selanjutnya itu biasanya ikut pada haid pertama. Dalam haid bulan pertama ditulis tanggal 1, ternyata sampai tanggal 6. Nah 1 keluar, 2 keluar, 3 keluar, 4 keluar sampai tanggal 6. Barangkali berhenti pun betul keluar, namun ternyata 6 hari. Karena itu betul pedal belas. Hari kedua atau bulan kedua biasanya keluar itu 6 hari atau 7 hari. Antara 6 dan 7 itu sudah lumrah. Nah akhirnya tiap-tiap itu cemerlang. Kalau 6 hari berarti masa suci paling banyak 24 hari. Kalau 7 hari masa haid, maka masa suci 23 hari. Nah hitungan ini dihitung dari 30 hari komariah, bukan tanggal sampai tanggal 31, 29 boten, tapi semua itu hitungan 30 hari menggunakan komariah. Jadi kenapa dikorban berarti 30 hari. Tapi kadang orang itu bisa 1 bulan itu haid 2 kali. Haid 2 kali. Jangan tadi keluar 5 hari. Keluar 5 hari. Karena berhenti 16 hari. Nah ini paling sedikit kan 15 hari pun 16 hari. 16 hari keluar lagi 5 hari. Berarti 2 bulan itu kadang haid 2 kali. Yang penting masa berhentinya itu 16 hari. Kan paling sedikit masa suci 15 hari. Paling sedikit masa suci 15 hari. Terus paling banyak ya biasanya 29 ya. Kalau hanya 1 hari kan berarti 29. Yang paling kesaknon itu haid 15 hari. Itu paling kesaknon. Jadi kok mau tiap bulan haid 15 hari, ini jelas sih kesaknon itu wong lanang. Ini jelas nih Bu. Nah iya, itu saya pasti 15 dino nih. 15 ya, 15 hari. Tapi haid 7 hari itu sudah secara umum. Ini kami tiang sepai gak ada putri wedok itu dua hati. Mulai haid pertama itu nyatet. Nah terus rambut pripun, masalah rambut. Dan itu ada perbedaan nalikane haid, boten usah motong kuku, boten usah motong rambut. Karena boten hadis seumpama niki nalikane haid potong rambut, lah potongan iki besok madosi tiyange, itu rupa api ten akhirat. Lah seumpama ada yang terlanjur apa terpotong niki nggih yang wajib dibasuh niku pemotongannya bukan tempat potongnya, bukan barang yang terpotong. Jadi niki barang dipotong niki apa kotai kuku pun boten selah kukune terpundi.
Yang wajib dibasuh nggih di potongan iki. Tempat potongan iki, bukan potongan kuku bukan. Nah, itu khilaf perbedaan. Dari perbedaan yang khilaf itu, maka kita ambil ikhtiyat berhati-hati karena ada keterangan besok kembali dalam keadaan junub. Kalau waktu haid atau dipotong rambutnya, dan besok itu kembali dalam keadaan junub rambutnya. Nah, ini dari keterangan ini kami ditang estri luwih apik, apik niku boten usah potong nalikane waktu haid. Baik niku potong kuku atau potong rambut. Kadang aku kepingin keramas jadi kotor, dan boten keramas niku watel rambutnya. Memang resikonya tiang estri ngoten itu. Resikonya prai niku rambutnya gatel. Ya dikeramasin kuatir brondol iki nggih kuwatiraken. Kadang enten sing hati-hati nggih tetep waktu diseritan, tapi rambutnya dikumpulaken nalikane siram rambutnya nggih dibasuh. Haid. Wan nifasu lan nifas. Nah, nifas itu melahirkan darah setelah melahirkan. Wan nifas niki nggih termasuk napa majibaken mandi. Wal wiladu wan nifasu li anau damu haidin mustamilun. Nah, itu darah haid. Iki enten ya. Wan nifasu nifas nggih enten keterangan tunggale darah itu keluar darah sebelum melahirkan. Oh, darah ini darah haid. Kalau memang masih di luar 15 hari dari waktu haid. Tapi kalau darah itu setelah 15 hari dari waktu haid kemudian keluar darah sebelum melahirkan, maka darah ini termasuk darah pasang, darah yang rusak. Darah yang bersertaan dengan bayi akan tersing wiladah barang itu, wiladah yang nifas itu keluar darah yang keluar setelah melahirkan, maka melahirkan terus bedal itu darah nifas. Paling sedikit itu sak cerita, itu paling sedikit, terus paling banyak itu 60 hari. Kemudian secara umum itu 40 hari. Sehingga wong lanang kudu sabar yen nalikane menghadapi garwane ini nifas. Nggih, pun sak enake ngoten. Arti nifas nunggu 2 bulan paling banyak, atau secara umum 40 hari. Paling sedikit itu namun setelah melahirkan mendapatkan darah masa cerita. Nah, ini pun darah nifas. Terus sing mau wiladah. Nah, niki nggih wiladah melahirkan iki diwajibaken mandi. Kan 5 kan setunggal, 2 sperma, terus hubungan, haid, nifas, wiladah. Wiladah itu melahirkan. Ai ilqa walaqatin au mudghatin. Walaupun yang keluar itu napa niku berupa getih kempel atau mudghah. Nah, niki wiladah. Getih kempel utawa darah. Niki sing kula ujar peken wau. Qala Ibnu Hurairah la yajibu al-ghuslu bidzalika. Tidak kana bila balalin. Tidak wajib mandi itu kalau memang tidak disertai teles-teles. Mboten enten teles-teles. Tapi enten teles-teles niki wajib mandi. Dalile innamal ma'u minal ma'. Kan fal waladu la yusamma ma'an. Lho, anak sing rupa darah niku bukan termasuk emak, bukan termasuk air. Karena sudah menjadi darah, sudah menggumpal. Dipikir-pikir bener ya sini. Oh piye begini pun berupa darah, pun berupa daging kempel. Niki mosok niki diarani emak. Sperma, dari sperma kita seencer. Ya pun rupa ngoten niki pun boten kata-kata maniun, tapi damel kata-kata mudghah. Nanti sila kata mudghah. Niki termasuk kan atau alaqah. Mudghah itu daging kempel, terus alaqah getih kempel. Nah niki pun bahasa Arabnya
sudah beda. Sedangkan al-ma'u minal ma' itu menggunakan ma'an, berarti maniun. Itu sperma. Saking peliti ini. Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu neliti ijma' kan halusnya kan ya Imam Syafi'i. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Lupa terus ijma' itu, patus dalil ijma' itu ngatamakan Quran ke 300. Ngatamakan Al-Quran ke 300 baru ketemu dalil ijma'. 300 khatam Al-Quran 300. Imam Syafi'i itu tiap hari 1 hari khatam Al-Quran 1 hari. Mulai juz 1 sampai 30. Kalau kau ini mulai juz 1 sampai 30. Tapi harus ini aku yang ngatamno. Maca kula wae pintal lu beda. Imam Syafi'i padahal hebat. Kitab semuanya, apa semua dipelajari semua, tapi masih sempat menghatamkan dalam 1 hari. Itu khatam 1 kali mulai juz 1 sampai 30. Itu Imam Syafi'i. Kemudian kalau bulan puasa makan ini dalam 1 hari itu khatam 2 kali. Iki pun ae dhewe mboten mampu. Nalar mboten cukup benar. Ya iki maca saya diwaca cepet iki. Seumpame 5 menit sak juz. Niku kangge sing mirengaken jelas. Meneng-meneng kok wis sak juz. Lho kok cek 5 menit lho ngoten. Cek 5 menit terus sak juz. Tapi ngeten wong niku ngajine sewengi niku lamun sak ayat tok. Saya di bulan baleni niku sampai nangis, sampai napa memahami isi daripada Al-Qur'an niku wae. Saayat di dalam itu diulang wacane nggih di baleni padahal ngaten nggih. Maca Al-Qur'an saayat diterjemahi diwaca. Bareng wonten diresapi terus saya benane siksa. Niku sampai terbawa siksa akhirat, siksa putih besok teng akhirat. Dulu itu saged nangis. Sehingga mulai dalu batu nisa sampai subuh itu ngaji masa ayat tok. Niku wonten kitab sing pas apa niku masalah Al-Qur'an ini. Dan para imam wong alim ngaji masa ayat. Mboten kuatah mboten. Sa ayat tapi di bulan baleni terus. Menawi kula terus sampai esuk. Ayo di mboten baleni bisa nulis lancar tutup sedekah. Sudah kau urani. Kula kadang betul pikir, tak pikir Masya Allah, kok itu kuat ngaji masa ayat mulai bagi isya atas mata subuh gitu. Kok gigih sampai nangis. Jadi sampai hati ini pun sifat mahabbah ke Allah itu luar biasa. Karena kan apa? Wa min alamati hubbillah hubbul Quran. Di antara orang yang cinta pada Allah yaitu cinta Al-Quran. Akhirnya ngaji ini gini ngaji ini terus mawon, Masya Allah. Dan terakhir wal wiladatu niki wiladah dan keterangan ini sepundi. Kitab setunggal ini. Kali darah enggak nifas. Jadi intinya kan sing keluar nifas, darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan itu nifas. Nah kemudian ada darah yang keluar sebelum melahirkan niki seenten. Kalau memang darah 15 hari dari haid maka dinamakan darah haid. Tapi kalau sudah di luar 15 hari dari masa paling banyak akhir, maka darah itu darah fasad. Darah fasad. Bisa dikatakan itu darah istihadah.